katakan di altarmu. Di altarmu menyembah. Satu kali lagi katakan. Di altarmu menyembah. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab firman-Mu sendiri yang berkata Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan firman-Mu juga yang berkata Tuhan, jika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Berfirman bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini kali yang pertama saya ada di tengah-tengah keluarga besar GBI Intermark BSD di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala, Pak Steven dan seluruh tim yang ada. Dan pengerja dan jemaat Tuhan, sukacita besar saya bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GBI Intermark di tempat ini. Nah, perkenalkan nama saya Pendeta Christian Tamtama Apitule. Jadi ada nama belakang saya itu Apitule. Nah, Apitule itu dari mana Pak Pendeta asalnya? Apitule itu dari Ambon. Kok nggak hitam ya Pak Pendeta? Nah, itu dia puji Tuhan. Jadi papa saya Ambon, mama saya Manado. Jadi hitamnya hitam dof. Tahu hitam dof saudara? Ya, apa itu hitam dof Pak? Hitam manis kurang lebih begitu ya saudara ya. Nah puji Tuhan. Saya datang bersama istri saya, Ibu Cynthia ada di depan mendampingi saya. Dan saya sehari-hari melayani Tuhan sebagai gembala, jadi menggembalakan satu jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Pulau Gadung Trade Center Jakarta Timur ya. Jadi kalau saudara nanti ada kesempatan mungkin main di daerah sana bisa mampir di GBI Pulau Gadung Trade Center. Saudara, itu jemaat saya itu 85% halak kita doh ya. Halak kita tuh apa? Orang Medan saudara, orang Batak 85%. Makanya gereja kami itu sungguh-sungguh menggenapi singkatan GBI, Gereja Batak Indonesia. Luar biasa saudara ya. Jadi luar biasa, jadi pendetanya Ambon, jemaatnya orang Batak ya luar biasa. Hampir saya mau dikasih marga saudara ya. Tapi saya bilang tunggu dulu gak apa-apa ya, sabar-sabar aja. Nah puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya semua baik-baik? Sehat-sehat semua, amin. Dompet aman, dompet aman. Puji Tuhan dompet sih aman Pak Pendeta, tapi isinya yang gak aman Pak Pendeta. Aduh saudara, saya mau kasih tahu, dompet mau isinya aman atau gak aman tetap mengucap syukur, katakan amin. Karena di dalam ucapan syukur ada mujizat pelipat gandaan yang dari Tuhan. Yesus waktu memberi makan 5.000 orang, apa yang Tuhan punya cuma 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang impossible, gak mungkin, mustahil. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengangkat tangan ke surga, lalu mengucapkan syukur. Dan seketika juga mujizat pelipat gandaan terjadi. Saudara, saya gak tahu bagaimana keadaan keuangan saudara, ekonomi saudara hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, tetap mengucap syukur. Katakan amin. Karena di dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan, katakan amin. Yang aminnya paling keras ketahuan isi dompetnya berapa, itu puji Tuhan ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul hidup dalam kasih ya. Saya akan dibantu dengan multimedia. Saya melihat visi dan misi gereja ini luar biasa ya di tempat ini. Ya visinya tuh jadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama.
Ya, misinya juga menjadi jemaat yang kudus dan juga kita harus punya belas kasihan dan berdampak. Wow, itu luar biasa. Itu hati Tuhan, Saudara. Amin. Nah, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kasih. Tampilkan slide yang berikutnya. Di bagian yang pertama, saya ingin membagikan ada 3 kebenaran tentang kasih. Nah, kebenaran yang pertama, Saudara perhatikan baik-baik. Kasih itu adalah hukum, sama-sama katakan hukum. Atau perintah utama yang diajarkan Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Kasih itu adalah hukum. Hukum itu bicara sebuah keputusan. Hukum itu bicara suka nggak suka, seneng nggak seneng, mau nggak mau harus kita jalankan. Kenapa? Karena sifatnya hukum bukan himbauan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Hukum dunia kita masih bisa ubah. Ada amandemen. Tapi hukum surga nggak ada yang bisa ubah, saudara. Dengan kata lain, kalau bicara kasih itu adalah hukum, suka nggak suka, mau nggak mau, seneng nggak seneng, kita harus melakukan. Setuju katakan amin. Yang luar biasa ya di dalam ayat ini Tuhan gambarkan nih. Ada 2 hukum yang utama. Urutannya nomornya berbeda tapi esensinya sama. Yang pertama mengasihi siapa? Tuhan. Yang kedua mengasihi siapa? Sesama manusia. Ini saya mau berhenti sebentar di sini ya. Saya pengen uji coba dulu ya di antara kita. Saya mau tanya, siapa aja sih itu manusia, Pak, Bu? Tolong jawab. Tolong jawab. Saya takut kita lupa. Coba tengok kiri kanan, tanya, masih manusia nggak? Coba tanya saudara. Oh, puji Tuhan masih manusia, Pak Pendeta sebelah saya. Oke, saya mau tanya dulu ya. Saya mau tanya. Ibu-ibu, istri-istri, saya mau tanya Bu, suami kita manusia bukan? Manusia bukan? Puji Tuhan. Suami yang suka bentak-bentak kita di rumah, suami yang suka ngomel-ngomel, suami yang gak pernah kasih uang belanja, manusia bukan? Mulai ragu-ragu jawabnya. Kalau manusia berarti harus ibu-ibu ya, amin. Harus dikasihi. Bapak-bapak saya mau tanya, Pak, istri kita manusia bukan, Pak? Istri yang bawel yang nggak ketolongan di rumah, tatu, itu manusia bukan? Berarti harus puji Tuhan. Orang tua, anak-anak kita di rumah manusia bukan? Harus anak-anak, orang tua kita manusia apa bukan? Harus puji Tuhan. Ya, mertua-mertua saya mau tanya, anak mantu kita manusia bukan? Puji Tuhan. Harus anak mantu saya mau tanya, mertua kita manusia bukan? Nah, itu berat tuh kayaknya Pak Pendeta tuh. Itu kayaknya setengah-setengah tuh Pak Pendeta. Nah, harus dikasihi, katakan amin. Nah, tetangga rumah yang nyebelin Pak Bu itu manusia bukan? Nah, benar ya, harus Oke, yang terakhir saya mau tanya nih ya. Ada teman kita Pak, ngutang minjem uang sama kita terus kagak bayar, kita tagih galakan dia. Saya mau tanya, manusia bukan tuh orang? Yang benar. Berarti harus amin. Iya, ini penting, saya harus tanya ini saudara, saya takut kita lupa. Karena ayat Alkitab jelas menjelaskan kepada kita, kasihi sesamamu manusia, nggak pakai tambahan. Manusia yang baik, manusia yang menyenangkan kita, manusia yang mengasihi kita juga. No, tapi hanya pakai kata manusia. Artinya apa? Mau seperti model apapun manusia, tetap kita harus kasihi. Setuju katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saudara,
Karena kasih itu adalah hukum. Kasih bukan sekedar perasaan Bapak Ibu. Tapi kasih itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Lalu yang kedua, kebenaran tentang kasih yang kedua kita lihat. Yang kedua, Allah itu sendiri adalah kasih. Amin. Bicara identitas Allah, pribadi Allah, kepenuhannya Allah, dia adalah kasih. Saudara dengar baik-baik, Yesus datang bukan hanya membawa kasih, tapi dia sendiri itulah kasih. Amin. Bahkan kasih yang Yesus punya itu kasih agape, everlasting love, kasih yang abadi, itu yang Tuhan punya. Apa itu kasih yang abadi? Apa itu everlasting love? Apa itu kasih agape? Kasih agape itu bicara begini Bapak Ibu, sekalipun, meskipun, walaupun apapun juga, Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Itu yang Tuhan punya kasih. Lalu mungkin timbul pertanyaan, Pak Pendeta, kalau Yesus punya kasih agape, Yesus punya kasih yang everlasting, Pak bagaimana nanti Pak kalau misalkan sampai ada orang yang masuk neraka Pak, berarti Tuhan gak mengasihi orang tersebut dong. Ops, tunggu dulu, itu salah. Saya mau katakan buat saudara dengar baik-baik. Kalau sampai nanti suatu hari nanti ada orang yang masuk ke neraka, itu bukan karena Yesus tidak mengasihi orang tersebut, tapi karena orang tersebut yang selalu menolak kasih Tuhan. Kitab Wahyu katakan apa? Lihat, setiap hari Yesus berdiri di muka pintu saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membawa kasih. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang mau meresponi kasih Tuhan? Saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Lalu kalau kita tahu Allah adalah kasih, apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Sama-sama katakan wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Yesus hidupnya penuh dengan kasih, kita juga harus hidup penuh dengan kasih. Setuju, katakan amin. Saya ambil satu perumpamaan saudara, slide berikutnya kita lihat. Satu kali ada kisah seorang gadis buta penjual apel. Dia menjual apel di sebuah pelataran sebuah gedung. Apelnya itu dia taruh di dalam keranjang. Sementara dia berjualan, tiba-tiba datanglah segerombolan anak-anak laki-laki, anak-anak muda berlari-lari di depan pelataran kantor tersebut dan tanpa sengaja menyenggol keranjang apel dari si anak gadis buta ini. Sehingga keranjang apelnya jatuh dan apelnya berserakan. Lalu dengan susah payah si gadis buta ini dia coba punguti apelnya satu persatu untuk dimasukkan ke dalam keranjang saudara. Sementara dia sedang pungut apelnya satu persatu, datanglah seorang bapak yang menolong si gadis buta ini. Membantu gadis buta ini memunguti apelnya, dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah selesai si gadis buta ini dibangkitkan berdiri saudara. Lalu seraya ingin berterima kasih, si gadis buta ini sambil meraba-raba badan dari si bapak ini. Lalu dia berkata, bapak, apakah bapak ini Tuhan Yesus? Saudara dengar baik-baik. Si gadis buta ini dia tidak bisa melihat, tapi yang dia tahu Yesus adalah pribadi yang baik dan suka menolong, membantu dan mengasihi. Itu yang dia tahu sejak kecil dari mendengar cerita firman Tuhan saudara. Saudara dengar baik-baik, waktu kita punya kasih, maka orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Istri hidup dalam kasih, suami akan lihat ada Yesus dalam hidup istri saya. Suami hidup penuh dengan kasih, istri akan melihat ada Yesus di dalam hidup suami saya. Kenapa? Karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Dan kita harus hidup seperti Yesus hidup. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, kebenaran tentang kasih saudara. Yang ketiga, kasih adalah sebagai tanda bahwa kita murid Kristus. Saya suka sekali tagline di depan panggung gereja saudara, disciple saudara. Menjadi murid Kristus itulah goal akhir dari kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Saudara, yang bedakan kita dengan orang dunia adalah kasih. Yang membedakan kita dengan orang-orang dalam tanda petik di luar Kristus adalah kasih. Saudara, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, sebentar saya mau jelaskan
interpretasi dari ayat ini saudara ya. Kalau kita baca hanya sekilas, rasa-rasanya dari ayat ini kita bisa terjebak membanding-bandingkan antara iman, pengharapan dan kasih. Dan seolah-olah kasih itu yang paling penting. Padahal begini Bapak Ibu, 3 hal ini sama-sama penting. Katakan amin. Kalau dikatakan yang paling besar bukan berarti itu paling penting saudara. Nah lalu kenapa ayat ini muncul? Saudara perhatikan secara historical saya mau beritahu buat saudara. Jadi pada waktu itu Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Korintus. Ada apa dengan jemaat di Korintus pada waktu itu? Saya beritahu buat saudara. Jadi begini, jemaat di Korintus waktu itu adalah jemaat yang terkenal antusias beribadah. Jemaat yang terkenal antusias bersekutu kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara, di waktu yang sama jemaat di Korintus juga terkenal dengan yang namanya perselisihan, perseteruan, saling gontok-gontokan, saling benci membenci saudara. Dan saat itu Paulus tekankan kepada mereka, hei jemaat di Korintus, kamu berkata kamu semangat ibadah, kamu semangat bersekutu kepada Tuhan. Tapi kenapa kamu ada perselisihan? Kenapa kamu suka menyimpan amarah, dendam, kecewa satu dengan yang lainnya? Lalu Paulus nih kurang lebih saya pakai gaya bahasa bebas ya saudara ya. Paulus bilang begini, harusnya kalau kalian beribadah kepada Tuhan, kalian punya iman dan kalian juga punya pengharapan. Harusnya iman dan pengharapan kamu bisa melahirkan kasih. Maaf dalam tanda petik kita tarik ke zaman modern hari ini. Kira-kira masih ada enggak di dalam gereja ada perselisihan satu dengan yang lainnya? Iya, ada perseteruan satu dengan yang lainnya. Kita bilang ibadah tiap hari Minggu, kita bilang kita pelayanan tiap hari Minggu. Maaf bahkan kita keluarga, rumah tangga, suami istri tiap minggu beribadah. Imannya bertumbuh, pengharapannya bertumbuh. Harusnya kasihnya juga bertumbuh saudara, katakan amin. Amin. Iya. Suami istri berapa banyak? Udah dari hari Sabtu berantem di rumah. Lalu hari Minggu datang gereja bareng-bareng. Sampai depan pintu gereja janjian. Kita tunda dulu berantemnya ya. Nanti pulang gereja lanjut lagi. Iya. Itu yang terjadi. Dan untuk itu Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini. Kalau kita tiap minggu beribadah. Harusnya iman dan pengharapan kita melahirkan kasih. Iman dan pengharapan itu nampak di dalam. Tapi kasih itu nampak keluar. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saudara, kabar gembira kasih itu adalah buah roh. Artinya apa? Kita gak bisa memiliki kasih kalau gak ada bantuan Roh Kudus saudara. Saudara mari kita lihat apa aja itu kasih. Slide berikutnya. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Sama-sama kita baca sambil kita ronsen rohani kita. Amin. Check up rohani kita. Amin. Nah kita lihat ya. Apa sih itu kasih? Alkitab katakan yang pertama. Kasih itu udah sabar belum? Hah? Ngantri di Indomaret udah sabar belum? Ngantri di ATM udah sabar belum? Suami-suami nunggu istri dandan udah sabar belum? Nah itu tuh Pak Pendeta ya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Udah murah hati belum? Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Wah, orang dunia berkata cemburu itu tanda sayang ya. It's okay lah. Tapi kalau cemburu berlebihan juga itu gak bagus. Istrinya telepon suaminya, papa di mana? Kok belum pulang jam segini? Aduh mama, papa lagi meeting. Sama siapa aja meetingnya? Teman kantor, berapa orang? 6 orang mah, berapa cewek, berapa cowok? Aduh, sampai repot banget sih mama. Mama berisik banget di sini lagi banyak nyamuk. Nyamuknya laki apa cewek? Sampai ditanya begitu saudara. Itu saking ya itulah cemburu luar biasa. Ya. Lalu kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong saudara. Termasuk merendahkan diri di atas gunung tuh ya, itu juga sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Saya mau tanya dulu ya buat jemaat di tempat ini, saya mau tanya, marah boleh apa enggak? Ketahuan yang suka marah tuh. Marah boleh apa enggak Pak Bu? Hah? Ya marah boleh, betul ya.
Karena kan manusiawi, spontanitas, betul ya. Siapa yang gak pernah marah ya, spontanitas. Tapi Alkitab ingetin kita Pak Bu, marah boleh tapi gak boleh jadi pemarah. Alias suka marah-marah, amin. Marah juga boleh, Alkitab ingetin kita jangan sampai apa? Matahari terbenam. Tapi ada suami istri datang sama saya, Pak Pendeta, saya nih suami istri udah ribut nih Pak Pendeta, udah berantem terus. Berapa lama? Udah 2 minggu, lama banget kan Alkitab bilang matahari jangan sampai terbenam, harus minta maaf. Aduh habis gimana ya Pak, di rumah saya mendung terus Pak, gak ada mataharinya Pak. Jadi berantem terus satu di rumah. Aduh ya, saudara yang berantem gak selesai-selesai suami istri, hati-hati berarti lagi mendung di rumahnya tuh gak ada matahari ya. Nah kita lihat bagian yang kedua saudara, slide berikutnya. Bagian mempraktekkan kasih. Saya suka di bagian ini saudara. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kasih itu baru bisa dibilang kasih kalau dia dipraktekkan. Setuju katakan amin saudara ya. Nah hal-hal yang sederhana yang akan saya bagikan, saya ajarkan. Hal-hal yang sifatnya aplikatif bagi kita semua ya. Nah kita lihat bagaimana mengekspresikan kasih. Yang pertama saudara ya, hal yang sederhana. Dimulai dari ekspresi wajah kita. Sama-sama katakan ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang seperti apa yang penuh kasih. Ekspresi wajah yang bersahabat. Wajah yang ramah. Setuju katakan amin. Ini saya kasih lihat nih contoh wajah yang ada di slide di depan saudara. Itu wajah yang agak menjorok ke kiri keluar. Itu wajahnya wajah wafer. Tahu wafer saudara? Wajah ferang saudara ya. Jadi gak bersahabat, tapi wajah yang menjorok ke dalam, yang penuh dengan senyum itu wajah yang penuh dengan kasih. Pak Pendeta, apa hubungannya muka sama kasih Pak Pendeta? Nih kita lihat, klik satu kali, ini ayat firman Tuhannya. Amsal 16 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup. Dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Bapak Ibu perhatikan garis bawahi kata memberi hidup. Saudara, tanpa saudara sadari ekspresi wajah saudara ketika dipancarkan, diekspresikan itu bisa memberi kehidupan bagi orang yang melihatnya saudara. Alias ada impartasi, ada transfer spirit dari tampilan wajah saudara. Amin. Amin saudara. Wih, coba. Contoh, saudara lagi galau berat, lagi bete, tiba-tiba ada teman saudara hampiri saudara dengan senyuman, dengan keramahan. Saya percaya saudara, waktu lihat mukanya aja yang udah penuh senyum keramahan, saudara yang tadinya galau jadi lebih sedikit kuat. Betul gak saudara? Ambil contoh kedua, coba di rumah sakit saudara lihat itu. Aturan pertama bagi para suster dan perawat di rumah sakit kalau ketemu pasien gak boleh pasang muka cemberut saudara. Suster itu harus penuh dengan senyuman. Betul? Kenapa? Karena yang dilihat orang sakit. Bayangin kalau orang sakit ngelihat muka suster, ngelihat muka dokter, mukanya muka perang semua saudara. Tambah sakit saudara. Betul gak saudara? Amin. Jadi ekspresi wajah itu menentukan kehidupan seseorang. Ini ambil contoh yang berikut. Suami-suami ini ya, ini suami pulang berangkat kantor dari pagi saudara. Waduh, subuh-subuh mungkin udah jalan karena kantornya jauh. Lalu seharian kerja di kantor saudara, lembur sampai jam 8 malam lalu baru bisa sampai pulang ke rumah jam 10 malam. Wah tuh udah pasti keadaan tuh suami udah pasti udah lemah, letih ya. Udah loyo, udah gak bertenaga, mungkin udah setengah mati lah saudara ya. Lalu dia pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah dia ketok pintu. Tok 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 tok. Istri buka pintu tuh menentukan tuh muka istri modelnya kayak gimana tuh saudara ya. Nah tapi kalau istrinya buka pintu dengan senyuman. Lalu dengan keramahan. Lalu menyambut suaminya, papa pulang. Ayo papa masuk sini, papa masuk. Itu suami saudara udah capek-capek seharian kerja. Lihat muka istri yang ramah.
tuh semangat kembali saudara, lebih kuat lagi. Udah masuk ke dalam, Pak duduk sebentar ya, mama bikinin kopi. Waduh saudara, itu tambah semangat lagi suami saudara. Udah dengar keramahan dari istri. Lalu istrinya sambil ngaduk kopi saudara. Lalu biasa lah ya, ada percakapan antara istri dan suami. Gimana Pak tadi di kantor kerjaannya? Ya begitulah mah, capek banget tadi di kantor. Ya banyak aja masalah, ya gak apa-apa Pak, sabar ya Pak, sabar ya. Terus gimana tadi hasil meetingnya, penjualannya, orderannya gimana? Ya begitulah mah, tadi banyak juga yang cancel tendernya. Oh ya gak apa-apa ya, sabar. Nah ini pertanyaan ketiga nih, gak kelewat ya. Terus bawa uang gak Pak? Nah itu menentukan tuh saudara ya. Tuh istri suka begitu tuh ya. Terus dia bilang, gitu tuh mah gak bawa uang deh mah. Ya langsung dicampur racun kopinya saudara sama istrinya saudara gitu ya. Tapi itu istri-istri yang di luar sono, katakan amin. Istri di sini nggak ada yang model kayak begitu. Amin. Itu istri yang di tengah laut sono ya, di tengah laut sono. Amin. Iya, menentukan. Duh, tapi Pak Pendeta gimana ya Pak Pendeta? Mukanya istri saya kadang suka berubah-berubah Pak Pendeta. Kok bisa berubah-berubah? Iya Pak Pendeta, tergantung tanggal Pak Pendeta. Itu kalau tanggal muda, aduh muka istri saya membawa kehidupan sekali saudara. Tanggal tua membawa kematian Pak Pendeta. Aduh ampun Pak Pendeta. Tapi istri-istri di sini mukanya nggak ada yang tergantung tanggal. Katakan amin. Ya, tergantung dompet semua, luar biasa. Kelihatan dari mana Pak? Dari mata-matanya. Matanya apa Pak? Sendu semua. Apa tuh sendu? Senang duit semua kan begitu ya. Haleluya. Nah saudara, mari perhatikan baik-baik. Apa hubungannya muka dengan kasih? Klik coba ayat yang berikutnya saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, kalau saudara mau punya ekspresi wajah yang bersahabat, hati saudara harus bersih. Amin. Hati saudara harus penuh kasih Tuhan. Hati saudara harus penuh hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Duh Pak Pendeta, tapi kan muka saya udah dari pabriknya modelnya begini. Aduh muka bisa dikaroseri. Katakan amin. Bisa dikaroseri lewat apa? Hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan. Doa muji nyembah Tuhan saudara. Amin. Iya. Itu kuncinya. Hati saudara harus bersih. Maaf saudara, saya mau katakan. Tampilan muka kita juga bisa menentukan berkat Tuhan datang atau enggak loh saudara. Ini ambil contoh saudara yang jualan, yang dagang, punya toko saudara. Coba saudara jaga toko, pasang muka perang. Pasang muka cemberut. Saya mau tanya, pelanggan datang enggak? Enggak bakal datang saudara. Tapi kalau kita jaga toko, muka kita penuh dengan kasih, penuh dengan keramahan. Itu pelanggan pasti datang saudara. Amin. Iya, menentukan berkat Tuhan. Lalu yang kedua, ekspresi kasih yang kedua kita lihat. Nah, ekspresi kasih perkataan. Sama-sama katakan perkataan. Jaga perkataan kita Bapak Ibu. Perkataan yang penuh kasih itu perkataan yang seperti apa? Perkataan yang ramah, perkataan yang lemah lembut. Katakan amin. Nanti saudara baca ayatnya di rumah ya, Yakobus 3 ayat yang kelima. Ramah. Perkataan nih saya kasih catatan di sini, kalau ngomong tuh jaga intonasi gitu loh. Sering-sering pakai nada rendah, katakan nada rendah. Amin. Kenapa Pak? Karena begini Bapak Ibu, sering kali nih ya, niat kita baik tapi cara penyampaian kita salah, bisa menimbulkan konflik. Betul nggak? Sesama teman kantor, sesama teman lingkungan rumah, apalagi antara suami dan istri. Betul? Iya, istri niatnya baik nih. Mau suruh suami pindahin handuk dari sofa. Tapi cara penyampaiannya salah. Pak tolong itu handuk digeser dulu, diangkat. Berantem saudara, udah pasti itu. Suami juga niatnya baik. Suruh istri dandannya jangan lama-lama. Mah aduh mama kebiasaan jam berapa, aduh mama kamu. Berantem udah pasti saudara. Untuk itu saya mau kasih tahu suami istri di rumah. Kalau ngomong jaga intonasi, katakan amin. Sering-sering pakai nada rendah. Amin. Kenapa? Karena banyak orang rumah tangga berantem, ribut. Karena itu tuh tarikan-tarikan urat suara saudara. Itu penyebabnya. Benar gak saudara? Iya.
Ini saya kasih contoh nada rendah tuh gambarannya begini Bapak Ibu. Ini kan ada tim musik nih, tim musik tahu semua nih ya, ada tangga nada. Betul ya saudara ya? Tangga nada itu kan dari 7 oktav, betul ya? Dimulai dari mana? Do rendah ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu do tinggi. Nah saya mau ajarin. Di rumah dimanapun sering-sering pakai do rendah. Katakan amin. Kita belajar ya, sebentar kita belajar ya. Hitungan ketiga ikutin saya, kita ucapin do rendah. Amin. 1, 2, 3. Do. Ayo ikutin. 1, 2, 3. Do. Bagus, lebih keras. 1, 2, 3. Do. Bagus, sekali lagi. 1, 2, 3. Do. Luar biasa. Nanti praktekin di rumah ya. Istri-istri pulang dari rumah, suami tanya, dari mana? Jawab aja, do. Kenapa lama sekali? Do. Bang makan apa enggak? Do. Turunin lagi. Do. Sabar aja, turunin lagi. Dijamin gak akan ribut suami istri. Katakan amin. Iya. Kadang kita ribut kan suka begitu. Intonasi suara kita gak jaga. Aduh ya. Makanya kita harus belajar praktekkan kasih saudara. Katakan amin. Terus suaminya ngomong gini lagi, aduh Pak Pendeta gimana ya Pak Pendeta. Saya ngadepin istri saya capek Pak di rumah Pak. Emang kenapa istrinya, aduh Pak Pendeta gak tahu sih Pak Pendeta. Istri saya di rumah itu Pak modelnya udah kayak gerbong kereta api Pak, lokomotif kereta api. Kok bisa Pak, aduh itu Pak congornya istri saya Pak, congornya itu Pak mulutnya Pak. Kalau udah di rumah Pak teriak-teriak Pak, duit, susah, duit, susah. Itu istri-istri yang di luar sono, katakan amin. Istri di sini nggak ada yang kayak begitu semua ya. Terus istrinya juga nyaut lagi, aduh Pak Pendeta. Gimana kita jadi istri di rumah nggak mau teriak-teriak, duit susah. Aduh Pak Pendeta. Apalagi kalau dengar di rumah ada token listrik bunyi, nut. Terus nggak ada duit lagi Pak Pendeta. Kan kita panik Pak, kita kan teriak-teriak Pak. Ibu-ibu saya ajarin ya. Kalau di rumah dengar token listrik bunyi Bu, diemin aja. Terus Pak, ntar juga mati sendiri, selesai, beres. Gelap dong Pak Pendeta, gak apa-apa menggenapi firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 2, pada mulanya gelap gulita, selesai. Beres, amin. Yang penting gak ribut-ribut suami istri. Rukun-rukun Pak Bu, Alkitab bilang di dalam kerukunan ada berkat yang Tuhan perintahkan datang dalam hidup kita saudara. Amin. Nah, saya mau cek barisan dulu ya. Jemaat ibadah pagi, saya mau cek barisan. Rukun apa enggak nih jemaat ya suami istri ya. Konon katanya ya bukti kerukunan suami istri bisa dilihat dari posisi duduk di gereja ya. Suami istri kalau sebelahan itu pasti rukun. Saya mau coba yang suami istri datang angkat tangan. Yang duduk sebelahan, puji Tuhan semua duduk sebelahan semua. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Iya. Pak, saya punya jemaat di gereja kami Kombes Pol Pak. Sekarang tugas di Bareskrim. Dulu di Krimum di Polda Papua. Dekat, cukup akrab saya, kita suka ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol banyak hal tentang institusi Polri sampai kita ngobrolin jenis-jenis senjata. Waktu kita ngobrol jenis senjata Pak Bu, waduh itu saya bisa jadi punya gambaran antara membedakan pria dan wanita. Kalau wanita Pak, kalau pria itu jenis senjatanya pistol Pak. Kok pistol Pak? Iya kalau nembak sekali-kali, tor, itu pria Pak. Kalau wanita, beda wanita. Apa jenis senjatanya? Jenis senjata wanita itu senjata otomatis. Sekali pencet semua keluar. Itu wanita. Satu hal yang dibahas 15 hal keluar semua saudara. Tapi sekali lagi bukan wanita di sini, katakan amin. Wanita di sini jenis senjatanya bukan senjata otomatis, tapi pistol air. Luar biasa. Kok pistol air Pak? Iya kalau ngomong lembut semua. Cerut, itu hebat. Airnya apa Pak? Air keras, luar biasa saudara. Aduh itu ya. Tapi sekali lagi itu bukan wanita yang di sini, katakan amin. Tapi bapak-bapak yang hadir saya mau kasih tahu Pak, dengar ya Pak. Mau istri kita modelnya kayak gimana pun Pak, tetap harus disayang. Yang amin cuma 3 orang. Amin. Harus disayang Pak. Pak saya kasih tahu ya Pak, kalau gak ada istri hidup kita susah Pak.
Istri kita Pak dulu sebelum nikah sama Bapak dulu gak punya gelar apa-apa Pak. Tapi setelah nikah sama Bapak, istri Bapak punya gelar Pak. Bahkan kalau udah ada gelarnya nambah lagi gelarnya. Apa tuh Pak gelarnya? NY. Tahu NY Pak? Tahu NY? Nyapu tuh istri Pak. NY. Apalagi nyuci tuh istri Pak. Apalagi nyetrika itu istri Pak. Apalagi nyiapin makan, nyiapin minum, betul nggak? Nyiapin keperluan sekolah anak-anak itu istri Pak. NY. Dan yang terakhir yang luar biasa apa NY-nya? Nyap-nyap itu nggak ketinggalan saudara ya. Itu nggak ketinggalan itu ya. Aduh luar biasa. Saudara mari perhatikan baik-baik. Yang berikutnya ayat yang kedua tadi Roma 12 ayat 10 dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hormat. Artinya apa? Kita harus sopan. Kita harus ramah, menegur sapa satu dengan yang lainnya. Setuju katakan amin saudara ya. Nah dengan cepat slide berikutnya kita lihat ekspresi kasih yang ketiga. Saudara, tindakan perhatian dan kepedulian. Saling membantu, saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan, saling mengampuni. Saudara ada istilah pintu rumah boleh tertutup tapi pintu hati harus terbuka. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena kalau pintu hati terbuka pasti pintu dompet juga terbuka. Katakan amin saudara ya. Nah bagaimana untuk kita bisa bangkit dan menang hidup dalam kasih. Slide berikutnya. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Kita lihat klik berikutnya. Saudara harus lebih dulu hidup penuh dengan kasih Tuhan. Saudara gak bisa mengasihi orang kalau gak hidup penuh dengan kasih Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Gimana caranya Pak Pendeta? Banyak doa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan saudara. Baca firman Tuhan, hati saudara harus bersih. Yang berikut kita lihat yang kedua. Gimana untuk kita bisa hidup dalam kasih? Saudara harus buang benih kebencian dalam hidup saudara. Jangan lagi simpan kebencian antara suami istri, anak orang tua anak. Jangan, saudara dengar baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita juga disakiti. Saya mau kasih tahu semua atas seizin Tuhan saudara. Dan yang luar biasa kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga tetap pegang kendali bagi hidup kita. Setuju katakan amin saudara. Yang ketiga saudara, jangan jadi pemicu tapi jadilah peredam saudara. Banyak sabar, kendalikan emosi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan saudara. Merendahkan diri, jangan kita malah menunjukkan diri. Oh dia gak tahu siapa saya ya. Oh dia gak tahu ya saya bisa. Jangan. Rendah hati aja saudara. Saudara slide berikutnya mari kita lihat. Saul sama Daud, yang disakiti itu Daud. Saul tiap hari menyakiti Daud, tapi Daud gak pernah balas. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya yang diangkat Tuhan adalah Daud. Kenapa? Karena Daud gak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Daud gak pernah bereaksi marah saudara. Saudara kalau engkau tetap merendahkan hati sekalipun kau disakiti. Saya percaya Tuhan pasti angkat hidup saudara. Setuju katakan amin. Yang keempat, jangan berekspektasi kepada manusia. Bapak Ibu manusia bisa menyakiti kita, manusia gak sempurna. Seringkali kita tersakiti karena kita punya ekspektasi saudara. Amin. Berekspektasi hanya pada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang sempurna saudara. Yang terakhir untuk hidup dalam kasih. Saudara harus belajar untuk mengampuni. Katakan amin. Saya mau tanya mengampuni itu susah atau gampang? Susah atau gampang? Yang bilang susah gak ada yang angkat tangan. Yang bilang gampang gak ada yang angkat tangan juga. Mati rasa semua nih kayaknya semua sini ya. Iya Pak Pendeta udah sering disakiti jadi udah gak ada lagi perasaan. Saudara dengar baik-baik. Kita bisa mengasihi. Kalau ada pertolongan Roh Kudus saudara. Katakan amin. Soal yang terakhir saya mau tutup dengan satu rahasia surga saudara. Siapa yang mau masuk surga? Mau masuk surga? Mundur sebelum ini. Yang mau masuk surga semua angkat tangan. Puji Tuhan. Yang mau duluan gak ada apa pendeta aja. Enggak saya juga gak mau duluan saudara. Saya baru nikah tahun lalu ya. Jadi saya gak mau ya. Saudara saya mau beritahu buat saudara. Surga bukan hanya tempat untuk orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Tapi surga juga tempat bagi orang-orang yang sudah bisa mengampuni. Jangan sampai saudara sebagai istri gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni suamimu. Jangan sampai engkau sebagai suami gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni istrimu.
Jangan sampai engkau orang tua gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni anakmu. Jangan sampai anak-anak gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni orang tuamu. Jangan sampai anak-anak mantu gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni mertuamu. Jangan sampai mertua-mertua gak bisa masuk surga karena gak bisa ampuni anak mantumu, saudara. Saudara dengar baik-baik. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali. Saya suka sekali dengan misi tagline dari gereja ini. Mempersiapkan jemaat yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya ada kasih. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Katakan kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Katakan kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teguh. Mari sambil angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesus Tuhan sembuhkan setiap kami. Pulihkan hati kami. Yesus yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Biar setiap kami pagi ini dipulihkan Tuhan. Hati kami disembuhkan Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Firman-Mu terus bekerja atas setiap kami Tuhan. Memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Menyembuhkan luka kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan.